Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu masih dalam rangka bulan persekutuan. Setiap dari kita ketika ditanya mengapa kita sering meninggalkan persekutuan, tentu kita memiliki alasan masing-masing. Dan alasan itu bisa bermacam-macam dan beragam. Bisa saja alasan itu sangat personal, tetapi juga bisa saja alasan itu sangat umum. Bisa saja alasan itu muncul dari dalam, tetapi juga karena ada tekanan dari luar. Tentu ada banyak motif, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Mengapa kita tidak rajin atau terkadang kita meninggalkan persekutuan, Bapak Ibu? Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita melihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, masih dalam rangka mengejar kesucian seperti yang kita renungkan pada minggu yang lalu, penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa salah satu upaya untuk mengejar kekudusan itu atau mengejar kesucian hidup ialah dengan mengadakan persekutuan ataupun ibadah. Itulah sebabnya kita penting sekali mengingat, merenungkan, dan mengupayakan supaya persekutuan yang kita adakan itu semakin kuat dan semakin berakar di dalam Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita hidup di tengah-tengah komunitas Kristen yang di dalamnya kita diingatkan, kita boleh saling menghargai, kita boleh saling menolong satu dengan yang lainnya. Penulis kitab Ibrani juga mendorong dan mengingatkan kepada kita supaya sebagai satu komunitas, satu anggota tubuh Kristus, kita itu bisa saling menasihati, menegur dan mengingatkan. Tentu saja harus menegur dengan kasih. Kalau kita mendapati saudara-saudara kita lama tidak bersekutu, lalu kita tegur begitu saja, tentu saja akan timbul rasa sakit hati. Tetapi kalau kita bisa menasihati, mengingatkan, mendorong, bahkan mengajak mereka kembali bersekutu dengan kasih, tentu saja ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Selama masih ada waktu dan kesempatan untuk kita beribadah dan bersekutu, mari kita gunakan kesempatan dan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Akan ada waktu di mana kita tidak bisa bersekutu. Kita tentu ingat awal pandemi masuk ke Indonesia, bagaimana kita tidak mengadakan persekutuan secara lama. Kita masih beruntung saat ini bisa mengadakan persekutuan sekalipun dengan suasana yang berbeda, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi dulu Bapak Ibu, ketika awal pandemi, kita tidak bisa bersekutu, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Untuk itu ketika kita masih diberikan waktu dan kesempatan bersekutu, beribadah, bertumbuh bersama sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita gunakan waktu dan kesempatan itu sebelum menjelang hari Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk membangun kekudusan seperti yang sudah kita renungkan pada minggu yang lalu. Saya berharap di bulan persekutuan ini, sekalipun kita mengadakan persekutuan dengan situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak mengubah esensi kita dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan dan mengasihi dengan yang lainnya. Untuk itu Bapak Ibu, mari saya mengajak supaya Bapak Ibu semuanya sebagai jemaat Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus, kita semakin giat mengikut Tuhan, kita semakin bersekutu. Waktu-waktu persekutuan yang ada, jam-jam doa, jam-jam memuji nama Tuhan, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita mencari hadirat Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur di bulan persekutuan ini kami banyak diingatkan mengenai pentingnya membangun komunitas dan juga bersekutu dengan Allah. Terima kasih kiranya setiap renungan firman yang kami renungkan bersama-sama mengenai persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus itu boleh menjadikan iman kami bertumbuh. Hamba-Mu terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun ada di cabang Salatiga Timur. Engkau anugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, berkat baik secara jasmani maupun rohani. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah dan mengurapi mereka. Mereka yang bergumul dalam ekonomi dan pekerjaan, kiranya Tuhan turut campur tangan, menolong dan memberkati mereka. Mereka yang masih studi, Tuhan pun akan membimbing dan menolong mereka dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami persembahkan seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.